Satu kasus aktif monkeypox pernah tercatat di DKI Jakarta tahun 2022. Kemudian menghilang, namun saat ini sudah ada puluhan kasus tercatat. Sebenarnya apa penyebab munculnya kembali monkeypox di Jakarta? Mungkinkah disebabkan oleh kurangnya perhatian khusus atau mungkin kurangnya kewaspadaan warga dalam cegah tangkal monkeypox di sekitar kita? Untuk itu mari kita kupas tuntas kasus ini bersama Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta dalam Nyari Fakta Waspada Monkeypox di Jakarta. Ya, bersama Eva sudah ada Ibu Dwi Oktavia yang biasa dipanggil dengan sapaan Ibu Lis dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang akan menjawab semua pertanyaan Anda sobat ya tentang cacar monyet atau monkeypox. Terima kasih Bu Lis sudah gabung bareng sama kita Jalahox. Eva pengen tanya-tanya seputar monkeypox, boleh ya Bu ya? Boleh Mbak, Oke. Terima kasih Mbak Eva. Nah, sebetulnya monkeypox ini penyakit yang seperti apa sih? Baik, terima kasih. Monkeypox ini sebenarnya termasuk penyakit virus yang ditularkan, yang dulu di periode tahun 70-an memang ditularkan dari hewan, tapi saat ini kita lihat kasus-kasus di tahun 2002, baik di kasus global, juga termasuk kasus 2023 yang ditemukan di Jakarta, kita melihat virus ini ditularkan antar manusia. Oke Bu Lis, gejala awal dari adanya monkeypox yang pastinya perlu kita waspadai itu seperti apa? Baik Mbak Eva, jadi gejala awal pada penderita biasanya akan ada demam selama beberapa hari, disertai pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening ini seperti benjolan, biasanya ada satu atau ada dua atau beberapa, bisa di daerah lipat paha, di daerah leher atau di daerah ketiak, dan kemudian selain itu juga disertai ada nyeri kepala, badannya pegal linu, kemudian juga mungkin ada keluhan lain ya seperti kalau gejala infeksi virus pada umumnya. Tetapi kemudian setelah beberapa hari muncul lenting atau benjolan kecil seperti terisi air. Kalau kita suka lihat mungkin pada anak dengan cacar air, daerah yang lenting tadi seperti memadat, seperti ada nanah di dalamnya, dan kemudian ada bintik yang lebih berwarna gelap atau hitam di daerah tengahnya. Nah, lenting ini bisa ditemukan beberapa buah saja. Pada umumnya yang kita lihat dari kasus-kasus saat ini, jumlahnya sedikit berkisar antara 1 sampai sekitar 20 atau maksimum di sekitar 30 lenting pada tubuh penderitanya. Oke, jadi tidak sekujur tubuh begitu ya? Ya, jadi tidak sekujur tubuh, hanya di beberapa regio atau bisa di satu regio saja, misalnya di daerah mungkin wajah dan tangan atau di tungkai dan sebagainya, bisa di punggung, tetapi sedikit. Oke, baik. Nah, tadi sempat di-mention juga sama Bu Lis bahwa ini penularannya cepat dari orang ke orang. Nah, penularannya seperti apa sebetulnya dari orang ke orang itu? Apakah droplets atau udara atau seperti apa? Baik, jadi ini yang perlu jadi informasi penting juga ya, supaya kekhawatirannya tidak berlebihan nih di masyarakat. Walaupun penyakit ini memang ditularkan antar manusia, tetapi pola penularannya berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan COVID. Ya. Pada Mpox ini sekarang kita lebih suka pakai terminologi Mpox, Mbak Eva. Pada Mpox ini penularannya akibat kontak kulit yang erat, misalnya pada kontak kulit yang sehat dengan kulit yang ada lesi, itu sebagai salah satu cara pintu masuknya virus ini ke tubuh penderitanya. Oke, dan sejauh ini sudah ada kasus aktif berapa banyak Bu Lis di DKI Jakarta? Di 2023 ini kita mempunyai 27 kasus yang domisilinya ada di Jakarta. Oke, Bu Lis, Eva juga pengen tahu karakteristik orang-orang yang saat ini sudah terkena monkeypox itu seperti apa? Ya, baik, jadi kalau kita lihat dari 27 kasus yang saat ini ada, maka mayoritas berusia di kisaran 25 sampai 39 tahun. Jadi di kisaran usia dewasa muda. Kemudian kasus-kasusnya pada laki-laki saat ini sejauh ini, dan mayoritas atau sekitar 82% adalah pada mereka yang laki-laki melakukan hubungan seks dengan laki-laki. Jadi ini juga menjadi salah satu kewaspadaan untuk kita semua, tanpa bermaksud memberikan stigma, tetapi informasi ini tentu bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko penularan ya, terutama pada kelompok yang paling rentan. Tapi kalau boleh Eva tahu, sebetulnya penyakit cacar ini bisa menimbulkan komplikasi atau tidak, Bu Lis?
Komplikasi pada pasien Mpox ini bisa terjadi kalau pasiennya mempunyai gangguan imunitas seperti orang dengan HIV, kemudian penderita gangguan imunitas yang lain, maka jika tertular Mpox memang punya risiko untuk terjadi penyulit itu lebih besar daripada mereka yang tidak punya gangguan imunitas. Oke, dan sebetulnya ini banyak juga ditanyakan oleh warga Jakarta tentang pencegahan. Bagaimana agar kita tidak tertular dengan Mpox ini? Cara pencegahan yang pertama tentu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Termasuk kebiasaan baik yang selama ini sudah ada, jadi mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer itu salah satu juga kunci untuk mencegah jangan sampai tertular. Kemudian yang lain, pada saat Anda tidak sehat maka gunakanlah masker dan batasi aktivitas dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga perilaku agar tidak mempraktekkan hubungan seksual yang berisiko nih Mbak Eva. Ini perlu disampaikan juga secara jelas ya supaya tidak membuat masyarakat bertanya-tanya. Jadi saling setia dengan satu pasangan. Dan kemudian pada kelompok berisiko itu kita sudah ada vaksinasi yang diberikan melalui Kementerian Kesehatan, tapi hanya diberikan pada kelompok yang paling berisiko saja. Pada mereka yang menjadi kelompok berisiko yang sudah melakukan pendaftaran dan sudah dihubungi, maka silahkan untuk melakukan vaksinasi. Baik, Bu Lis, Eva juga penasaran, ini kalau udah kadung terkena Mpox, apa yang harus dilakukan? Sudah ada obatnya atau belum? Ya, untuk pasien yang menderita Mpox, maka yang perlu dilakukan kunci utamanya adalah isolasi, Mbak. Jadi tentu melakukan isolasi ini dalam rangka mencegah kemungkinan menularkan ke orang lain, apalagi mereka yang memang sehari-hari selalu kontak erat dengan kita ya, kontak erat dengan kita secara intim itu termasuk yang harus dicegah. Jadi isolasi itu menjadi salah satu kunci. Kemudian kita berikan obat, tentunya obat-obat yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh pasien. Misalnya masih ada demam, tentu diberikan obat untuk penurun panas. Untuk yang keluhannya ada nyeri misalnya, maka juga diberikan obat untuk menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. Itu yang kunci utama. Tapi memang perlu disadari juga bahwa sampai berapa lama sih gitu ya isolasinya? Untuk isolasi atau sampai berapa lama bisa sembuh. Jadi prinsipnya sampai dengan lesi atau lenting yang di kulit tadi yang bentuknya seperti gelembung kecil tadi sudah berganti menjadi kulit baru. Jadi tahapannya biasanya nanti dari lenting itu seperti cacar air akan menjadi kropeng yang nanti setelah rontok akan berganti kulit baru. Di situ saatnya sudah tidak lagi menularkan. Jadi mungkin perlu beberapa minggu, memang 2-3, bahkan mungkin ada beberapa yang 4 minggu perlu isolasi. Waduh, cukup lama juga sepertinya ya. Ini melebihi isolasi COVID saat ini. Betul, karena perangainya berbeda walaupun cara penularannya tidak semudah COVID ya, tetapi masa isolasinya memang lebih lama. Baik. Sedikit lebih lama. Baik, terima kasih Ibu Lis. Mungkin saya masih punya waktu untuk memberikan kesempatan kepada Bu Lis untuk menyampaikan hal-hal yang perlu warga Jakarta ketahui tentang monkeypox ini. Baik, jadi untuk warga Jakarta kita perlu waspada tetapi tidak panik. Cegah penularannya dengan cara melakukan praktek hidup bersih dan sehat, kemudian saling setia dengan pasangan Anda, tidak melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan, kemudian juga penting sekali untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker kalau Anda sedang tidak sehat, dan kemudian silahkan lakukan vaksinasi pada kelompok yang paling berisiko. Dan mari sama-sama untuk mereka yang sedang sakit, perlu untuk melakukan isolasi dengan baik, dengan patuh, agar kita bisa sama-sama menghentikan penularan Mpox ini. Baik, terima kasih Ibu Lis. Terima kasih Mbak Eva. So, kita sudah tahu penyakit cacar monyet atau monkeypox itu apa dan bagaimana cara pencegahannya. Yuk kita selamatkan orang-orang terdekat kita, kerabat kita, dan siapapun dari monkeypox ini dengan cara menyebarkan video ini ke berbagai platform yang Anda punya. Jalahok is out for now.